Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Andrian, Prodi PJKR 4D, NPM 18230143. Saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bu Lutfi nomor 1, yaitu tentang makalah saya sendiri yang pemandu bakat. Pengertian pemandu bakat adalah proses dalam usaha untuk menemukan atau mendapatkan tanda-tanda atau dasar-dasar yang dimiliki oleh seseorang seperti kepandaian, keterampilan, sifat, dan pembawaan yang bisa sejak lahir yang dilakukan seseorang itu mempunyai peluang dalam suatu cabang olahraga, tentunya untuk dibina, dikembangkan menjadi atlet. Tujuan pemanduan bakat, tujuannya yaitu 1. Mengidentifikasi calon atlet yang berpotensi. 2. Memilih jenis olahraga yang sesuai dengan minatnya. 3. Memperkirakan peluang berhasil dalam pembinaan. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu dari sudut pandang pemandu bakat. Ya, ambil contoh saja Asian Games kemarin, Indonesia sangatlah buruk. Kenapa buruk? Indonesia sendiri itu kan tuan rumah, harusnya itu menduduki peringkat 1 atau 2 lah. Itu kan kemarin 4 lah. Dari pihak pemerintah ataupun lembaga-lembaga tentang keolahraganya itu harus mengevaluasi lagi, atau secara persiapan harus dimatangkan lagi. Jangan ambil atlet-atlet yang sudah terkenal, ataupun ambil atlet-atlet dari ya seperti kalau Jawa Tengah itu PPLP, kalau nasional itu Ragunan. Jangan seperti itu. Masih banyak atlet-atlet yang di pelosok-pelosok lain yang nggak kalah bagusnya sama yang sudah dibina di PPLP maupun di Ragunan. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 3, tentang bagaimana menyikapi saat anak didik kita mengalami kekalahan. Yang pertama yaitu pemain harus ditanya kenapa main gak happy. Karena biasanya itu pemain itu tertekan, dari mulai tertekannya banyak, pemanasannya tidak maksimal. Maka dari itu pelatih itu harus mengevaluasi dan menyemangati. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu tahapan pertama. Tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan program pengembangan keterampilan pada gerak dasar atlet, mendeteksi dan memperhatikan sejauh mana atlet berkembang atau sejauh mana atlet itu berlatih untuk meningkatkan skill atlet itu sendiri. Dan tahapan kedua yaitu seorang atlet harus bisa menjaga kondisi fisik maupun kondisi tidurnya. Tidur nggak boleh lebih dari jam 10 malam. Yang kedua yaitu atlet harus disiplin banyak-banyak, disiplin waktu, disiplin makan, disiplin saat pertandingan maupun di luar pertandingan. Pertanyaan selanjutnya atau jawaban selanjutnya, guys. Yang kelima yaitu fase pertama yang dirasakan pada pertama kali pada tubuh kita adalah kelelahan. Penyebabnya adalah menurunnya aktivitas saraf otot dalam dampak yang dihasilkan dalam proses latihan. Fase kedua yang terjadi pada fase ini adalah memulihkan ATP dalam waktu 5 menit, berfungsi sebagai sumber energi universal untuk
reaksi seluler. Fase ketiga yaitu dalam fase ini ditandai dalam adanya titik balik dari proses superkompresasi yang menghasilkan performa atlet. Fase keempat, fase ini tubuh kita akan mengalami penurunan kembali yang disebut involution. Apabila atlet tidak mendapatkan stimulus yang baik pada fase ini, maka muncullah fase involution yang menyebabkan penurunan hasil kompensasi latihannya. Terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.